Oh ya Mas, untuk malam ini saya ingin mendengarkan ceritanya jenengan waktu mencari ilmu di Solo dan mungkin penonton channel Mbah Sirot atau saudara-saudara SH yang mendengarkan cerita atau menyimak cerita dari video satu 2 juga ingin mendengarkan kelanjutannya. Monggo Mas diceritakan. Oh, iya, Dek. Untuk malam hari ini saya akan melanjutkan perjalanan Mbah Sirot ya. Tapi sebelum itu perlu saya menyampaikan terhadap khususnya penonton atau saudara-saudara Esa maupun saudara Esa Terate, karena sejarahnya saya dulu dari Esa Terate dan dilanjutkan di Esa. Nah, sebelum itu perlu saya menyampaikan khususnya terhadap adik saya. Untuk kenangan saya di saat di Esa Terate, yaitu pelatih saya Mas Wito, Mas Hesti, Mas Paryono ya. Ya, kenangan saya itu sampai sekarang gini, Dek. Jadi pasangan ketiga warga saya atau Mas saya, Mas Wito, Mas Hestu tuh yang paling saya ingat adalah di saat pasangan mau sambung. Di antaranya yang paling semuanya saya suka. Kalau Mas Wito selalu pasangannya begini di Esa Terate waktu itu. Nah, kalau Mas Paryono pasti seperti ini, tapi berdiri. Ya. Nah, kalau Mas Hesti lain lagi, hampir sama Mas Wito, tapi ada sedikit beda. Ya. Kalau Mas Hesti itu seringkali seperti ini, begini. Ini termasuk kenangan saya yang sampai sekarang saya ingat. Itu, Dek ya. Nah, terus di saat itu ya memang saya selalu dekat sama Mas pelatih-pelatih saya dan yang lain yang saya ingat ya. Maka dari itu marilah kita sebentar mengendengkan cipta untuk mendoakan yang masih hidup atau yang masih di dunia. Semoga diberikan kebahagiaan dunia akhirat yang sudah mendahului kita ya, supaya amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mari kita mengheningkan cipta atau berdoa sebentar ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga khususnya pelatih saya Mas Paryono, Mas Hesti, Mas Wito, dan senior saya di Esa Terate Mas Nur Hadi Abbas Magelang. Dan saya lanjutkan cerita saya menambah ilmu atau mencari ilmu kelanjutan di Solo. Ya. Nah, waktu di Solo itu saya secara teknik juga dapat banyak, secara ilmu mantra juga alhamdulillah juga saya diberikan oleh senior-senior saya. Ya, maka dari itu khususnya terhadap adik saya dan saudara-saudara Esa yang mungkin menyimak dan kepingin mantra cipta itu, insya Allah nanti pada akhirnya akan saya sampaikan. Ya, akan saya sampaikan mungkin ya karena mantranya tidak banyak. Nah, di Solo itu kenangan juga banyak sekali. Ya, waktu saya setelah disahkan, ya itu ya karena senior saya dan saya selalu berusaha mengikuti apa perintah senior saya. Nah, yang saya kadang-kadang bingung tapi saya selalu siap walaupun karena di hadapan saya banyak senior saya, banyak yang sudah tua dan itu banyak pejabatnya. Termasuk Mas Imron itu sendiri kan juga dosen. Nah, seperti apa saya perasaan saya waktu itu. Nah, waktu ziarah ke tempat Pak Hasan, ya di makamnya itu, tiba-tiba saya dipanggil, disuruh berdoa di makam itu. Nah, disitulah saya bingung karena yang saya hadapi itu keyakinannya kan berbeda-beda. Karena waktu itu ada Hindu, ada Nasrani, ada Islam. Tapi saya ingat bahwa berdoa itu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Nah, waktu itu sampai sekarang keyakinan saya Islam. Ya, saya berdoa secara Islam, yang tidak Islam ya supaya berdoa menurut keyakinan. Wah, itu waktu itu di makam Bapak Hasan. Bapak Hasan Suwarno di Solo.
Nah, setelah itu ceritanya termasuk saya dari Mas Danang itu termasuk banyak sekali, termasuk dari kegunaan jurus itu banyak sekali, dari jurus 1 sampai ya hampir semua lah dikasihkan terhadap saya. Maka dari itu saya harap khususnya terhadap adik-adik saya dan para penonton maupun saudara saya yang dari SK Teratai maupun dari SW itu monggo carilah sebanyak mungkin, karena yang akan mengangkat derajat kita karena ilmunya. Kalau bahasa pepatah begini, emas itu walaupun di kotoran, kalau kepingin emas tetap diambil, nggak jijik dengan kotoran. Ada lagi pepatah begini, walaupun intan di mulut anjing tetap kita ambil karena itu ada intannya. Tapi kadang-kadang manusia, wah itu di mulut anjing kan nggak mau karena najis kalau orang Islam. Wah itu di dalam kotoran nggak mau. Nah, sebagai insan saya tidak seperti itu. Karena saya adalah mengambil ilmunya, bukan bentuk fisiknya manusianya. Ya, maka itu saya diajarkan tidak boleh meremehkan siapapun. Harus waspada, walaupun musuhmu kecil. Kalau gitu ya. Nah, disitulah sejarah saya diberikan ilmu, kalau bahasa dulu mantranya namanya mantra cipta. Ya, mantra cipta. Nah, seperti apa mantranya? Nah, di saat itu saya dengan adik saya namanya Mudasir dari Santan Kewarasan itu sowan Mas Danang waktu itu. Ya, nyampe sana ya mungkin sudah setelah maghrib lah kalau Islamnya. Cerita banyak. Setelah sekitar jam 3 malam, adik saya Mudasir itu terasa kantuk lah, terasa lelah mungkin. Ngomong sama saya, Mas saya tak tidur sebentar ya, nanti kalau Mas Danang ngasih ilmu lah katakanlah, saya dibangunkan. Saya jawabnya iya. Tapi Mas Danang sendiri tidak ngomong mau memberi ilmu. Tiba-tiba dia membaca mantra. Setelah baca, langsung ini saya kasihkan kamu, Dik. Ya saya tidak sempat untuk membangunkan adik saya. Nah setelah selesai, pas selesai, ini adik saya bangun. Gimana Mas? Ya sudah selesai, saya jawab itu. Wah, belum waktunya saya dapat ilmu itu. Padahal sampai jam 3 malam itu, Dik. Nah, untuk mantranya begini, Dik. Tolong nanti khususnya dari saya, penjenengan nanti tolong diingat dan dihafalkan. Semoga nanti bisa untuk berguna khususnya untuk penjenengan walaupun itu bahasa Jawa. Ya. Jadi mantranya begini, waktu pertama saya kira bukan mantra, karena hanya ngomong, ya Mas Danang itu ngomong langsung seperti ini. Gusti ngendika kun dadi cipta. Tejo moyo arane rena, limeng arane peteng. Titik-titik. Udah itu saya kasihkan kamu, Dik. Ya seperti itu. Nah, titik-titik itu berarti ada rahasianya yang memang harus berhadapan langsung. Ya, tidak ada siapa-siapa cara latihannya. Maka dari itu nanti akan saya lanjutkan dan siapapun dan termasuk penonton atau saudara-saudari saya yang kepingin. Itu saya tidak memandang itu saudara saya Teratai maupun saudara saya. Siapapun yang mau berlatih atau mau silaturahim saling mengisi, monggo. Saya silahkan. Ya. Sedikit cerita itu saja. Ya, mungkin bisa dilanjutkan lain waktu ya, karena ini sudah terlalu malam ya. Mungkin penonton sudah mulai bosan mendengar suara saya. Kan begitu ya. Ya, akhirnya salam persaudaraan.